sudah keliling ke berapa negara sebenarnya selama ini, berarti selama 2016 ke 2022 ini ya, trik untuk bisa berkarir di kapal pesiar harus apa dan sarannya bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan? Untuk ke kapal pesiar itu nggak usah terburu-buru. Setelah lulus itu kita sebaiknya ngambil pengalaman dulu di darat. Kayak tadi kan semua kapal tuh minimal pengalaman 6 bulan. Banyak. Kita belum bicara mengenai salary ini. Oh. Kira-kira aja mungkin salary. Salary. Di sana. Halo sahabat podcast semuanya, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Wah, menyenangkan sekali di hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu adalah alumni dari IHS atas nama Ronald Vicarius ya. Apa kabar bro? Kabar baik Pak. Iya. Halo. Ini alumni IHS Ronald Vicarius dan nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi ya. Dengan tema kita hari ini adalah asiknya jalan-jalan keliling dunia bersama Ronald Vicarius ya. Jadi memang pekerjaannya sekarang yang membawa Ronald ini untuk keliling dunia ya, dan kita akan gali lebih jauh lagi pekerjaannya apa, di mana, industrinya apa, dan juga kisah-kisah menarik lainnya ya. Ayo kita langsung aja bincang-bincang dengan Ronald Vicarius ya. Baik nih Ronald Vicarius, selamat datang di kampus IHS kembali ya. Sudah berapa lama nih terakhir kemarin berkunjung ke kampus nih? Terakhir wisuda itu di tahun 2016, di pertengahan tahun 2016. Sekitar 6 tahun yang lalu ya. Sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi sudah berkarir berarti di industri ini sudah 6 tahun kurang lebih ya. Iya, kurang luar lebih 6 biasa. tahun. Dan Ronald Vicarius ini teman-teman dia berasal dari Makassar. Iya. Tepatnya dari SMA Katolik Cendrawasih Makassar, betul ya? Betul sekali. Nah, ini pertanyaan besarnya nih, apa yang membawa Ronald sampai dengan ke IHS nih untuk melanjutkan studinya dari Makassar? Wow. Awal mulanya itu mungkin karena aku sering bantu ibu di rumah masak-masak di dapur. Sering bantu, terus pas juga saat itu momennya MasterChef lagi booming. MasterChef. Iya. Lupa aku MasterChef season berapa, tapi udah lagi booming, sering nonton sama ibu. Habis itu sambil aku sempat kuliah juga. Tapi mungkin karena sempat kuliah juga? Sempat kuliah. Setelah lulus dari SMA ya? Iya, setelah lulus SMA sempat kuliah, terus tapi mungkin rasanya passionnya nggak di situ. Di jurusan apa kalau boleh tahu? Di jurusan komputer jaringan. Komputer jaringan. Iya. Tapi passionnya tidak di situ. Passionnya nggak di situ karena di rumah kan sering belajar bikin kue sama ibu, sama bantu-bantu masak. Jadi kok lebih kayak tertarik nih, pengen, apalagi pas udah main MasterChef tuh, aduh kayak pengen jadi chef juga kayak gitu kan. Habis itu udah cari-cari sekolah. Pas lagi ngerjain skripsi ini lagi banyak waktu luang, sempat cari sekolah, sempat nonton YouTube juga tentang masak-masak, kok lebih menarik buat akunya. Akhirnya setelah itu aku coba-coba cari sekolah di internet sih. Kalau kemarin waktu itu kan YouTube nggak terlalu banyak informasi, tapi banyak ke website. Websitenya IHS ya? Iya, akhirnya beberapa sekolah aku hubungin ya yang ngontak balik IHS. Oh gitu. Sih. Udah coba-coba kontak konfirmasi balik, akhirnya seret nih segala macamnya itu, akhirnya coba daftar. Tapi sambil itu nyelesain kuliah dulu. Sekalian selesai, habis itu daftar. Jadi istilahnya banting setir ya sebenarnya ya, Banting dari setir. komputer jaringan tadi ya. Iya. Dan kemudian masuk ke passionnya ke kulineri ya. Kulineri, Dan memang terus kemudian berubah mindsetnya kepingin menjadi seorang chef. Iya, karena juga sih pas awal lulus SMA kan ada beberapa kayak kampus-kampus datang kayak promosi-promosi. Aku tuh tertariknya di bidang tourism kayak gitu juga. Tapi waktu itu orang tua masih belum kasih izin. Karena masih kayak mungkin dianggap sebelah mata sama orang tua tentang bekerja di bidang perhotelan, hospitality. Tapi akhirnya lama-lama karena mungkin MasterChef ini nih, chef itu makin kayak dipublish di muka umum, makin menarik. Akhirnya orang tua juga makin terbuka untuk mengizinkan anaknya untuk bekerja di bidang itu. Akhirnya saya ketemunya di situ ya. Iya, akhirnya
fokus. Orang tua Sampai- akhirnya setuju. orang tua akhirnya setuju dan udah ngambil bidang chef itu. Ya, luar biasa nih. Ya, jadi memang berawal dari passion ya. Kalau Passion. jadi bisa untuk teman-teman juga yang menonton Iya. kita saat ini ya, bahwa passion itu memang yang paling utama ya untuk Paling memilih utama. masa depan ya, terutama Iya. untuk karir ya. Jadi apabila kita berbeda dengan passionnya, takutnya nanti malah jadi salah kaprah juga ya Iya, ke depannya. Kedepannya juga nanti nggak enak untuk kerjanya gimana kalau nggak sesuai dengan hati. Ya, dan yang kedua izin dari orang tua Izin ya. dari orang juga tua, setuju penting juga. pastinya ya, bagaimana kita bisa memberikan informasi atau meyakinkan orang tua ya Iya. untuk ke bidang tersebut ya. Dan yang jelas dari Makassar ke Solo nih, artinya kan kalau kita juga punya tagline juga nih di IAS nih, jarak bukan kendala untuk meraih masa depan. Iya, gitu betul ini. sekali. Jarak bukan kendala sama Iya, sekali. karena mahasiswa kita juga bersyukur juga kita dari Makassar ada seperti Ronald Vicarius ini ya. Dari Aceh pun kita juga pernah ada. Iya. Bahkan sampai Oh. dengan saat ini kita dari Papua pun juga ada. Jauh Jadi sekali. ya memang benar jarak bukan kendala ya untuk meraih masa Iya. depan ya. Dan terlebih kita akan bahas lagi karena memang jarak benar-benar bukan kendala bagi seorang Ronald Vicarius karena dia sudah keliling dunia ke Eropa tepatnya ya, Betul terutama di sekali. negara-negara di Eropa ya. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi kita mau tanya dulu nih tentang pertama kali datang ke kota Solo. Apa yang menarik atau bagaimana pendapatnya mengenai kota Solo? Pertama Nah, kali dari kebetulan luar Jawa. iya. Kebetulan nih pas kuliah di IHS itu pertama kali banget aku keluar dari kota Makassar. Hmm. Pertama kali keluar Pulau Jawa istilahnya. Hmm. Jadi pas kesini tuh excited banget, Pak. Excited banget, Mas. Jadi kayak dari segi biaya hidup, nyari kos-kosan, kok murah banget. Iya. Aku dulu sempat nyebutin nominalnya nih. Silakan. Sempat 250.000 per bulan. Untuk kos. Untuk kos di belakang sini, di belakang kampus, murah banget. Makanan juga 5.000 udah dapat. Udah dapat makan. Iya, ya? makan siang 5.000 doang, nasi lauk pauknya udah di Bu Asis masih 8 ribuan lah itu. Iya, basis belakang kampus kita. Iya, Bu Asis paling enak nih. Ayam bakarnya. Ayam bakar. Andalan. Iya, jadi biaya hidup murah banget. Untuk fasilitas juga lumayan lengkap, banyak warung-warung untuk kebutuhan kos-kos juga. Udah cukup mumpuni. Dan juga orang-orangnya nih juga. Kalau kan aku di Makassar mungkin orang-orangnya ngomongnya cepat, terus nadanya juga agak sedikit keras ya. Keras ya. Dia mungkin kalau orang awam dengar kayak orang lagi marah-marah. Pas kesini tuh dengarnya kayak Kalau kalem, lembut banget, terus pelan juga ngomongnya. Jadi aku oh iya keren banget nih orangnya, ramah-ramah di Solo Oke. kayak gitu. Itu memang kota Solo merupakan salah satu kota dengan biaya hidup termurah. Itu juga Iya. banyak survei-survei yang ini ya membuktikan di situ ya. Betul Ada sekali. kita melihat berita-berita juga bahwa kota Solo salah satu kota dengan biaya hidup termurah. Jadi tepat juga buat kalian yang dari luar Jawa sana mungkin ya, Iya. yang pengen mengikuti jejak karirnya Kak Ronald ini. Kalian bisa berkunjung ke Solo, kalian bisa bergabung ke kampus di Solo, tepatnya mungkin di IAS juga ya, Iya. supaya bisa berhasil juga nih. Terus bagaimana dengan pariwisata Solo nih? Mungkin sempat jalan-jalan nggak ke kota Solo? Apa yang disukai di pariwisata Solo nih? Kulinernya mungkin atau tempat-tempat apa yang ini dikunjungi dulu? Kalau Solo mungkin untuk belanja baju batik sih murah-murah Pak kemarin sempat Baju itu. batik ya? Iya. Ah, iya. Dan juga kalau kan Solo ini dekat dengan kota-kota besar lainnya seperti Semarang atau Jogja. Jadi buat aku yang hobi traveling, hobi petualang itu udah tepat banget nih kesini. Soal biaya hidup murah, terus biaya transportasi juga terjangkau sekali. Buat naik kereta ke Jogja atau naik kendaraan, naik motor ke Semarang itu dekat. Dekat ya. Iya, jadi enak banget untuk mengenal kota Jawa, Betul sekali. Pulau Jawa lebih lanjut. Kalau kuliner nih, apa yang disukai dari kuliner Solo? Kuliner Tidak jauh nggak dengan Makassar? beda jauh Pak. Kemarin sempat diajak makan temen sih kayak soto sama nasi liwet sih. Nasi liwetnya baru pertama kali nyoba di sini ternyata enak, gurih. Cocok ya? Iya cocok. Di Makassar soalnya belum ada kayak belum pernah nyobain. Palingnya nasi polos biasa doang kayak gitu. Di sana cenderung pedas mungkin ya? Cenderung pedas. Oh, oke. Di Solo Richard. mungkin manis dan gurih ya. Iya, kalau di Solo tepatnya di Jawa itu kebanyakan kulinernya khasnya manis-manis. Jadi beda banget. Wow, luar biasa nih Ronald. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke karir seorang Ronald nih. Sekarang berkarir di
apa? Tadi kita belum membahas di situ jawaban dari Ronald. Berkarirnya di mana sih sebenarnya yang bisa membawa sampai dengan keliling dunia? Saya berkarir di bidang kuliner, chef, kitchen, di kapal pesiar. Kapal pesiar. Iya. Nama perusahaannya kapal pesiarnya? Nama perusahaannya Aida Cruise Ship. Dan itu Dia dari company dari Jerman. Dari Jerman. Iya. Ya. Ada kapal pesiar Aida ya. Iya. Itu ada berapa kapal totalnya? Untuk sekarang sudah ada 14 kapal yang berpencar di seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya. Dan kapal paling besar itu Nah, kapasitas terbesarnya nih, mungkin ada banyak pertanyaan di sini. Kapasitas terbesarnya itu sekarang yang terbaru nih, 6.600 Aida yang penumpang. terbaru, kapal Iya. terbesarnya ya, 6.600 passenger penumpangnya ya. Iya. Oh, itu besar banget ya, salah Itu- satu kapal besar juga, lebih di atas 5.000 dah. Iya, Terbesar itu ya. baru rilis sih tahun ini juga. Hmm. Kapal Aida Cosma namanya. Dan bisa jadi mungkin besok gabung ke situ juga ya Ronald ya. Semoga Jadi di posisinya vacation, nanti berangkat lagi kapan nih? dalam berapa bulan lagi. Vacation itu berarti artinya sedang libur ya teman-teman ya. Jadi ada waktu kerja dan juga ada waktu liburnya juga Libur. kan. Jadi vacation nih, vacation biasanya berapa bulan? Vacation paling lama itu 2 bulan, 2 paling bulan. cepat itu 1,5 bulan atau 1 bulan. Kemudian lanjut lagi Lanjut ya, lagi. ke kapal berikutnya ya. Iya. Jadi pindah-pindah dari 14 kapal tadi ya. Bisa ke Pindah-pindah. satu, kemudian kapal kedua, ketiga gitu ya. Iya, tergantung dari kapal vessel mana yang membutuhkan kru. Nanti kita diarahkan ke situ. Bisa jadi juga vacationnya cuma 2 minggu, 3 minggu gitu mas. Oh, Bisa gitu lebih ya? cepat. Oh. Tergantung dari kapalnya membutuhkan kru lagi. Kapal. Kalau krunya siap, langsung lanjut. Kalau kita sih biasa kalau cepat gitu hajar aja. Iya, malas juga lama-lama liburan kan. Soalnya kita kejarnya juga kejar penghasilan juga di sana. Oke, kalau kita bicara pertama kali nih dari IHS berarti kan ya, kemudian lanjut ke karir pertama di kapal pesiar ya, sampai Iya. dengan saat ini, berarti 6 tahun ini ya di kapal pesiar Aida ya. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan kisah ini perjalanan karir dan juga tripnya pertama kali sewaktu menuju ke kapal nih, dari Solo mungkin dari IHS kemudian terbang kemana, kemudian bergabung pertama kali masuk ke kapal, seperti apa ceritanya? Oh, dari Solo ke Makassar. Kapal pesiarnya tadi, Oh, kapal menuju pesiar. tripnya ke karir pertama di kapal Kan pesiar. pertama. Sebelum ke kapal pesiar sempat kemarin kerja dulu. Kerja di hotel soalnya kan kalau ke kapal pesiar butuh minimal experience 6 bulan. Jadi sempat stay dulu di darat sekitar 6 bulan, 7 bulan di Makassar lebih tepatnya kerja di hotel. Habis itu udah kebetulan di Makassar ada kayak orang dari AIDA, orang Jerman dari AIDA datang langsung untuk interview di salah satu sekolah di Makassar dan buka untuk umum di situ. Jadi kebetulan banget gak usah jauh-jauh, langsung hajar aja lagi di Makassar interview. Puji Tuhan lulus dan masih nunggu untuk kelas. Jadi prosesnya itu mungkin sekitar hampir 10 bulanan untuk sampai dari proses interview sampai berangkat ke kapal. Keberangkatan pertama ya. Keberangkatan pertama, soalnya nunggu kelasnya. Aku ikut interview di bulan Februari. Kelas persiapan mulai di bulan Mei. Setelah 2 minggu kelas bulan Mei, kita mesti persiapan sertifikatnya banyak banget tuh. Administrasi, sertifikat kepelautan macam KBST dan kawan-kawannya itu sekitar sebulanan. Itu ikut kelas lagi. Aku ikut kelasnya di Jakarta biar cepat. Soalnya tripnya yang menuju ke kapal. Tripnya ke kapal itu Negara mana dulu tujuannya pertama kan? Aku berangkat dari Jakarta menuju ke Barcelona. Wah, Barcelona di Spanyol, transit di sana. Soalnya kebetulan kapalnya lagi ngeport di Barcelona. Jadi kami berangkat sesuai di mana kapalnya ngeport. Jadi saya kemarin kapalnya di Barcelona. Catat nih teman-teman, Barcelona Spanyol. Iya, pertama kali keluar negeri. Aduh, saya excited banget kayak nggak percaya sih. Kayak aduh akhirnya bisa keluar negeri. Main pertama ke Barcelona lagi. Soalnya salah satu klub sepak bola terkenal dunia Iya, juga Barcelona. Barcelona. Kesana sendirian lagi. Jadi agak sedikit aduh bisa nggak ya, tapi karena excited ya udah berani aja. Karena di agency juga udah buat semuanya clear, nanti jelasin nanti habis ini kesini bawa semua papernya segala macam. Jadi pas di Jakarta terbang ke Barcelona kurang lebih 14 jam lah ke Eropa. Setelah dari Barcelona dijemput sama ada penjemputan dari kapal Aida yang membuat kami ke hotel dulu.
Hmm. Ke hotel dulu, stay 1 hari, habis itu kan besoknya baru ke kapal. Oh, kapalnya stay di Barcelona. Iya. Jadi join pertama kali naik ke kapalnya dari Barcelona ya. Barcelona. Oh gitu. Iya. Habis itu diantar kapal, habis itu udah pertama kali ke kapal pasti kayak heran-heran, masih kayak bingung-bingung nih ngapain, soalnya belum pernah sebelumnya kayak gitu kan, ketemu bule lagi lebih banyak kan, lebih kayak canggung sih awalnya Pertama kali masuk pertama kapal kali ya. Tapi ya modal nekat aja sih. Modal nekat dan modal. Kalau dari karirnya, karir pertamanya sewaktu pertama kali dari bawahnya di apa? Sebagai apa? Masih preparation sih, di bagian kami ada namanya galley, kalau di kapal kan namanya galley, ada Galley, cold ya. galley. Cold galley Jadi itu sebagai cook ya di sana ya? iya, Atau chef ya? Di kitchen? iya di kitchen, prepare dulu, bantu-bantu motong-motong. Habis itu beberapa bulan setelah mulai kayak mengenal kapal lebih lanjut, kita mungkin ada beberapa restoran yang krunya pulang, kita ditarik ke situ menggantikan, dan kita tuh belajar lagi sistem di restoran itu seperti apa, menu-menunya, dan kita udah mulai bekerja di situ. Jadi lumayan cepat sebenarnya ya untuk karirnya juga ya. Iya. Sekarang menjabat sebagai apa nih tepatnya posisinya? Masih kru cook juga sih. Cook juga ya. Iya. Tapi sudah 6 tahun berarti sudah lumayan juga seharusnya ya. Lumayan juga. Ya. Nah ini kalau kita bicara tadi masuk ke kapal ketemu sama banyak sekali ya, terutama dari teman-teman dari luar negeri juga ya. Jadi kira-kira bertemu teman dari negara mana? Banyak Mana banget. saja? Kalau lebih banyak, kalau Asia sih lebih Asia dulu. Asia itu kebanyakan dari Filipina. Setelah Indonesia ya. Setelah Indonesia, Philippines, ada India paling banyak. India juga. Dan sekarang terbaru kebanyakan dari Myanmar. Myanmar dan juga ya. Nepal. Kalau dari kru Eropa itu otomatis kebanyakan dari Jerman. Kalau saya company saya dari Jerman. Orang Jermannya banyak kru-krunya. Habis itu setelah ada juga orang Spanyol dan orang Hungaria. Hungaria. Iya. Wow, banyak juga ya. Dari Eropa ada, Asia juga ada juga ya pastinya. Ada. Oke. Kru Indonesia banyak. Kalau berteman ya dengan mereka semuanya pasti ya. Karena mereka adalah partner kerja juga kan ya. Partner kerja. Mahasiswa itu kalau sewaktu kalian tidak bekerja itu hangoutnya seperti apa tuh dengan teman-teman baru tadi tuh? Kami biasanya kalau dari berbagai negara pasti berbeda kan ya? Berbeda iya. Hangout biasanya kalau hangout kecil-kecilan sih di crew mess sih mas. Di itu tempat makan untuk kru-kru. Jadi kami kalau selesai kerja, crew messnya buka, ayo kita makan, soalnya kan makan gratis. Semua hampir lengkap, sambil cuma ngemil-ngemil, udah sambil ngobrol-ngobrol. Makanannya lengkap ya? Iya, Makanan sambil ngeteh. internasional juga? Iya. Dan itu gratis? Gratis. Mantap itu, nasibnya juga ya? Semuanya gratis dan makanannya lengkap. Iya, apa aja ada. Ya? Iya, tinggal ambil aja. Sambil ngeteh, mau minum soft drinks juga sambil ngobrol-ngobrol. TV juga ada di situ, jadi kami sambil lebih chit-chatnya sama teman-teman di situ. Oke, menyenangkan juga ya berteman dengan berbagai negara. Sampai dengan sekarang masih kontak-kontak dengan teman-teman dari luar juga? Masih ya? Masih. Sama temanku ada di Spanyol juga masih di kapal. Kami sering juga ada tempat untuk main nih, soalnya ada fasilitas buat kayak kolam-kolam renang itu ada kayak waterboomnya. Kalau kru kami sih chefku biasanya setelah kami kerja, dia masih ngajak kami tuh semua satu tim di kitchen itu, di galley itu untuk berenang main waterboom bersama sih. Asik ya? Iya, jadi seru. Ada juga ya? Ada boleh. Untuk kru juga dan diizinkan juga. Iya, ada jam-jam tertentu ya, untuk kru dan boleh. Fasilitasnya boleh. Menyenangkan juga ya. Selain bisa bekerja tapi juga pastinya bisa hangout juga ya. Hangout juga. Bersantai-santai, teman relaksasi hangout ya. Nah, ini kita sempat melihat nih Ronald ini menyanyi nih di panggung depannya ya waktu di kapal itu. Itu sebenarnya dalam rangka apa kok bisa kayak sebuah konser itu ya, diiringi oleh band internasional kan itu ya? Bisa diceritakan coba? Oh, itu sih pengalaman yang nggak terlupakan sih mas. Soalnya kayak apa ya, aku kan main kayak hobi suka nyanyi juga, nyanyi di kamar mandi lah ya mas. Kalau biasa ikut nyanyi juga di gereja di paduan suara. Jadi pas di kapal itu ada momen mingguan sih, event mingguan dari show manager yang mau ada kru yang punya talent di bidang musik, yang bisa bermain musik atau menyanyi atau menari untuk tampil di event yang namanya Crew Meets Band. Iya, itu biasanya di hari Sabtu. Jadi teman-teman yang istilahnya partinya kru gitu.
Iya, Hmm. artinya kru yang mau menyanyi nanti kami dibuatkan khusus event di malam Sabtu malam itu tampil di beach club, di klub yang lebih gede Jadi ruangannya. audiensnya kru semua. Audiensnya tamu, Oh, tamu juga. passengers, Oh, iya. berarti di panggungnya tamu sebenarnya. Iya, di panggungnya tamu, Oh, cuma yang tampil krunya. krunya. Diberikan kesempatan itu. Iya, itu Wow. juga sebagai hiburan buat tamu. Hmm. Ada menunjukkan kru-kru yang punya talenta Wow, luar biasa di ya. bidang musik. Jadi kesempatan bernyanyi juga di hadapan tamu Iya. di kapal pesiar. Iya. Wow. Malu sih, Pak, tapi pede aja. Tamunya juga aplaus semua lah. Aplaus Maksudnya semua. nyanyi Indonesia atau di sini bahasa Indonesia maksudnya. Lagu-lagu Iya. Indonesia. Ada, Pak, momen khusus Oh. untuk lagu Indonesia. Oh, ada. Iya, soalnya kami kan kalau di kapal itu dari beberapa negara. Jadi tiap kalau Independence Day kami juga merayakan. 17 Agustus. Iya, 17 Agustus, tapi buat Khusus kalangan orang kru Indonesia. aja. Iya. Oh, luar biasa. Buat semua kru, tapi buat yang ngadain masing-masing negara. Misalkan Indonesia 17 Agustusan kami Sewaktu negaranya Iya. ini ya merayakan gitu. merayakan. Wow. Menyenangkan ya. Banyak Menarik kegiatan juga ya. buat kru. Tengok-tengoknya juga, wah Jadi menyenangkan ya. nggak bosan. Yang jelas nggak terlupakan semuanya di situ ya. Iya, betul sekali. Oke nih, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya ini cruise-nya kemana aja nih kapal pesiar ini? Ke tujuan wisata di mana dan di negara mana itu selama ini? Selama ini saya pernah udah hampir keliling Eropa, khususnya Eropa lebih ya, banyak ke lebih hampir Eropa. keliling Eropa. Hmm. Norwegia, Hmm. sempat juga cruising ke Karibian, beberapa pulau, ada 14 pulau di Karibian. 14 pulau di Karibian. Iya. Oh. Dalam 2 minggu tuh 14 pulau, wah buset, banyak banget. Habis itu ke bagian Afrika juga, Afrika. Madagaskar bawah itu Wow. juga. Madagaskar. Iya. Itu sudah cross ocean berarti ya? Iya. Ya, ini ya ke benua juga ya. Benua. Afrika dari tadi Eropa, Afrika, Juga Asia mungkin Karibian. pernah juga. Amerika Asia berarti ya, Karibian. belum pernah sih, Pak, kapal saya yang sempat- tujuannya lebih ke sana ya. Iya, lebih ke sana. Eropa, Norwegia, atas dan ke Karibian itu. Sebutkan nama nih dari tujuan wisata yang paling menarik atau negara yang paling berkesan. Sewaktu di Negara paling Eropa. berkesan. Kebetulan saya orangnya suka ya bagian yang alam-alam, bagian alam-alam atau juga sejarah-sejarah nih, Pak, Mas. Jadi paling suka itu pas trip ke Italia. Italia kan di situ kami sempat ke Roma, ke Rome, ke Vatikan, Pak. Vatikan. Iya, aduh. Oh, iya. Aduh, dapat Vatikan gratis lagi, Pak, ke sana. Udah ke bagian, kalau bagian alamnya paling suka di bagian di negara Norwegia. Norwegia. Soalnya alamnya sangat bersih. Bersih. Udaranya kan di situ pegunungan. Kendaraannya kurang, jadi sangat asri dan juga airnya Ah. sangat jernih. Oh. Pokoknya situ enak banget, fresh banget kalau di Norwegia. Kalau di Italia karena mungkin pusat peradaban kali, Pak, di Colosseum kayak Iya, gitu. Colosseum, Jadi ya. enak banget denger Sejarahnya, sejarahnya. historinya. Iya, zaman dulu kala di Italia, di Rome, Italia kayak gitu. Hmm. Ke Vatikan meskipun gak sempat ketemu Paus, Iya, Paus. tapi setidaknya udah lihat lah ya. udah pernah ke sana udah Iya, luar udah pernah biasa ke sana. gitu. Iya. Wow, luar biasa. Oke nih. Berarti sewaktu kapal itu mengunjungi tempat wisata, itu kru tetap bisa turun dan bisa menikmati wisata juga kan ya? Iya, bisa banget, Pak. Pasti ya? Iya, bisa banget turun asalkan di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Biasanya kan Oh. kami selesai untuk di gala ini, selesai lunch itu jam 2, jam 2. Jam 2 itu kami boleh keluar sampai kru on board itu biasanya 5.30. Sebelum jam 5.30 itu kita harus di kapal. Jadi masih ada waktu sekitar 3 jam untuk jalan-jalan keluar. Tiap departemen beda sih jam kerja kelarnya. Jadi kita sesuaikan aja kita kelar kerjanya jam berapa. Dari kapal itu kita boleh keluar dari pagi. Pokoknya sebelum kapal berangkat lagi di malam sudah harus balik lagi, kapal. pasti ya. Kalau nggak ya tinggal lah. Iya, paling enak tuh anak-anak bar sih, Pak. Anak bar yang shift malam. Departemen dari bar. Iya. Mereka kelar pagi Oh, pergi seharian bisa tuh. keluar karena tugasnya di malam. Iya. Tugasnya di malam Bisa hari. seharian. Jadi pagi tuh mereka full banget tuh, enak banget keliling-keliling kotanya tuh. Tapi yang jelas bisa jalan-jalan ya. Bisa banget. mengikuti turnya, wisatanya dari Iya. tamu juga ya. Wah, luar biasa. Kami- Apa yang dilakukan sebenarnya selain apa ya jalan-jalan itu? Yang jalan-jalan itu kemana aja dan apa saja yang dilakukan? Apa ke Bi- mall kayak seperti di sini nggak mungkin ya?
Paling pertama biasa kalau kami turun kapal itu shopping, Pak. Oh, shopping. Semua Tetap ya, kru tetap shopping juga. kayak iya, Pak, nggak bisa dimungkiri semua kapal juga itu pasti shopping paling pertama. Shopping baru ke nyari-nyari yang mall terdekat. Habis itu palingan kan kita masih minggu berikutnya masih ke kota itu lagi, negara itu. Negara berikutnya lagi kami luangkan waktu untuk khusus ke tempat-tempat wisata Oh gitu. dari kota itu. Jadi fokus ke tempat wisata itu kami habiskan Diplankan waktu. gitu ya? Iya. Soalnya kan kami kayak tiap minggu masih kembali ke negara yang sama. Jadi ya kami atur waktu Shopping ya tetap ya. shopping Karena paling kita pertama. akan menemukan ini ya merek-merek brand-brand ternama juga di Iya, sana dan ya. diskonnya juga nggak main-main, Pak. Kalau di luar negeri tuh khususnya di Eropa diskonnya benar-benar diskon. Iya. Jadi kami nunggu tuh, apalagi kalau sebelum Natal diskonnya gede-gedean banget. Jadi shopping nomor satu. Tetap ya shopping juga ya. Oh Betul. sama juga. Tapi bedanya adalah di luar. Iya. Dengan brand-brand di sana yang asli ya, original juga ya. Betul sekali. Plus diskonnya pasti. Iya, iya. Kalau Jiwa-jiwa. kuliner juga pasti ya. Kuliner sana, kalau aku sih khusus nggak terlalu fokus kuliner sih, Pak. Soalnya habisan waktu untuk jalan-jalan keliling kota, Alam foto-foto. tadi atau ke ini ya. shopping Iya, gitu. harus foto-foto, Pak. Karena kita mikirnya kapan lagi ke negara itu. Kapan lagi bisa di-share di sosial media juga. Iya, ya. bisa share sosial media. Iya. Jadi kalau makan Wow. kita lagi di Indonesia juga mungkin karena lebih enak makanan Indonesia. Jadi biasanya nih kalau kami keluar, Ada fokus pertama makanan Indonesia di sana. ada, Pak. Tetap ada ya. Ada. Dan kami paling nyari itu di tiap negara kan biasanya ada toko Asia. Kami paling hunting paling pertama itu Indomie, Pak. Ya tetap juga ya. Iya, Indomie. Indomie paling penting. Tapi itu memang udah legend juga dan sudah go internasional juga. Iya. Orang-orang sana juga mungkin suka juga ya dengan produk kita ya. Iya, Pak. Mereka suka Indomie goreng tuh. Nomor satu ya. Nomor satu. Ya makanan terenak aja dari Indonesia, kita punya rendang juga kan ya. Iya. Oke nih, luar biasa ya. Ini kisah perjalanannya sudah keliling dunia, sudah jalan-jalan, ketemu dengan berbagai macam pengalaman juga ya, hiburan-hiburan menarik lainnya juga dengan teman-teman bahasa dari negara-negara lain juga ya, luar biasa. Ini nih poin utamanya nih, pertanyaan berikutnya nih, sudah keliling ke berapa negara sebenarnya selama ini? Berarti selama 2016 ke 2022 ini ya. Iya. Kira-kira Berapa ya? Enggak. Aku enggak lupa ya, pernah hitung saking ya, Pak. banyaknya ya, karena keliling terus ya. Iya, Kariban kemarin Kira-kira kan udah berapa? 11-14 Hmm. pulau. Hmm. Tiap pulau tuh beda negara juga, Pak. Di Kariban itu 14 negara. Di Eropa juga, dari Eropa bagian utara sampai bagian metropolitan itu ke bawah juga. Saya Pak, mungkin Belasan sekitar ya yang jelas ya tadi. belasan, 20-an kali. Eropa 20 tadi negara. disebutkan juga, Afrika juga pernah, Iya. Asia juga, Asia belum ya. Norwegia Norwegia, juga Eropa. beberapa kota di Norwegia. Italia, Gitu. Italia, Prancis. Prancis, Spanyol, kan ya? Spanyol, Wow. ke Netherlands juga, ke Belanda sama Belgia, juga ke Jermannya itu sendiri Dan yang juga. jelas itu semuanya menyenangkan ya. Menyenangkan. Asiknya, makanya tema kita ambil di sini asiknya jalan-jalan keliling dunia karena Ya. jalan-jalannya itu gratis. Gratis, Pak. Malah digaji. dibiayai, malah digaji juga, dan itu hanya karena kerja di kapal pesiar, Pesiar, ya kan? iya. Bisa keliling dunia juga, gratis, dibiayai, apalagi nikmat apalagi. Iya. Sudah ke beberapa wisata terkenal di dunia. Nah, tujuan wisata yang jelas, Tujuan karena memang wisata. kapal pesiar itu menuju ke tempat-tempat wisata, Wisata, tujuan internasional Iya. juga ya, dari para tamu juga ya. Oke nih, tadi sudah bincang-bincang tentang keliling dunia dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak juga teman-teman yang mungkin melihat, ada adik-adik kelas Kak Ronald juga nih, yang Oh. dari IAS juga, mungkin dari teman-teman yang berminat juga pengen mengikuti jejak langkah sukses Kak Ronald di kapal pesiar nih. Mungkin ada saran-saran, ada tips atau apa ya, trik untuk bisa berkarir di kapal pesiar, harus apa dan sarannya bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan? Kalau boleh kasih saran sih, untuk ke kapal pesiar itu nggak usah terburu-buru. Setelah lulus itu kita sebaiknya ngambil pengalaman dulu di darat. Kayak tadi kan semua kapal itu minimal pengalaman 6 bulan. 6 bulan. Jadi nggak usah terburu-buru, sabar dulu untuk ambil pengalaman, mungkin minimal 6 bulan atau setahun di darat. Habis itu mulai apply, soalnya kan agensi kapal pesiar juga rutin ngadain job fair, mencari kru. Jadi nggak terlalu lama kok itu
untuk proses pendaftaran ke kapal pesiarnya itu. Habis itu ya mesti bersabar juga karena semua proses tahap itu ada prosesnya dan cukup memakan waktu. Jadi mungkin yang masih muda-muda nggak usah terburu-buru, sabar dulu mengikuti proses-proses tahap-tahapnya. Ada kelasnya, ada proses persiapan sertifikatnya segala macam, administrasi dan terutama juga memperlancar bahasa Inggris dulu. Karena nggak main-main juga ya, karena pekerjaannya atau karirnya memang internasional. Iya, internasional. Harus step by step. Iya, step by stepnya ada kayak gitu. Terus mempersiapkan juga untuk mungkin dana untuk karena segala macamnya itu dari kelas, dan untuk akomodasi sertifikat itu butuh biaya juga. Jadi mungkin dipersiapkan aja dulu, nabung selama modalnya dulu. Ya. Iya. Tapi pasti akan kembali ya. Pasti akan kembali. Jelas ya. Udah 1-2 bulan kerja udah kembali. 1-2 bulan kerja sudah kembali. Iya betul. Belum lagi kalau di bidang F&B, di bidang waitress atau bar itu kan banyak dapet tip. Jadi mungkin sebulan aja udah kembali modal tuh mereka. Banyak. Kita belum bicara mengenai salary ini. Oh. Kira-kira aja mungkin salary. Di sana. Kalau di kapalku biar itu teman-teman juga tahu nih. Iya. Di bidang cooknya. Apapun itu, mungkin di ya itu kalau cook itu mulai dari 867 dolar per month-nya. Itu di luar tips gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja di restoran ala carte, per minggunya ada tip lagi, tergantung dari restoran ala carte itu berapa pendapatannya. Biasanya dapat 20 euro. Kami kan kapalnya Eropa, jadi tipnya euro. Kami dapat per minggu bisa 20 euro. Lumayan tuh buat 1000 lebih. Kalau F&B temanku pengalaman nih, teman pernah cerita mereka bisa dapat kayak gitu mas. 100 sampai 500 euro per bulan bisa mereka dapat. Iya. Bisa belasan juta ya per bulan ya. Iya, dan itu mereka pakai untuk belanja, dan masih banyak bisa ditabung setelah gaji-gaji itu. Bisa puluhan juta atau belasan bisa. Juta per bulan ya. Jelas kembali ya modalnya tadi ya. Jelas kembali. 1-2 bulan aja. Iya. Wow, oke. Sebagai terakhir nih, pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Sebagai alumni IAS nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau mungkin pengen say hi kepada apa nih kita yang ada di IAS ini. Mungkin ada para dosen-dosen dulu yang mengajar, Mas Ronald dan juga teman-teman adik-adik kelas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami di IAS. Oke. Saya mau say hi dulu sama dosen-dosen, terutama Chef AA. Halo Chef AA. Sama teman-teman kelasku, kelas Amarena tahun 2015, kelas cruise ship kapal pesiar 1 tahun. Apa kabar? Lama udah gak jumpa. Dan juga pengen berterima kasih sama IHS yang telah menjadi wadah saya untuk memulai karir saya di bidang kulineri. Pekerjaan saya di bidang chef. Ya, di sini pertama kali saya belajar masak nih Pak, belajar masak, sekolah kayak gitu, sekolah khusus untuk masak di pertama kali di sini. Jadi sangat berterima kasih untuk pengalaman dan sekolah yang boleh saya jalani di sini. Dan sekarang membawa saya bisa keliling dunia, bisa keluar negeri, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Kak Ronald. Dan kita juga dari IAS mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kak Ronald di sini dan berbagi cerita-cerita menarik luar biasa sekali ya. Jadi kita tekankan sekali lagi bahwa tema kita hari ini adalah asiknya jalan-jalan keliling dunia bersama alumni IAS, yaitu adalah Ronald Vicarius yang berasal dari Makassar jauh-jauh menuju ke IAS di kota Solo, dan akhirnya berhasil menggapai cita-citanya untuk bisa berkeliling dunia dan bekerja di kapal pesiar ya. Baik, teman-teman, sekali lagi jarak bukan kendala untuk meraih masa depan ya. Kita terima kasih kepada Kak Ronald sekali lagi. Bos bro, sehat selalu. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Dan sukses ya kedepannya. Kita mungkin ada lanjutan untuk berikutnya ya, kerjasama dengan IAS ya. Boleh. Oke, saya semuanya terima kasih teman-teman. Salam sehat sejahtera untuk sahabat podcast semuanya. Bye-bye. Bye-bye.